Suatu hari Sultan Harun al-Rashid merasa bosan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu, aku ingin hiburan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Aku ingin tertawa sampai lupa jadi raja." Abu tersenyum licik. "Baginda, bersiaplah. Kali ini Baginda akan menjadi barang dagangan." Tanpa memberi penjelasan, Abu mengikat tangan Sultan dengan tali lembut dan menutup kepalanya dengan sorban usang. "Ini bagian dari rencananya?" tanya Sultan. "Betul," jawab Abu, "tapi jangan protes dulu." Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pasar Baghdad. Dengan suara lantang, Abu berteriak, "Lihat, lihat! Aku menjual budak paling berkuasa. Budak yang bisa memerintah seluruh kerajaan." Orang-orang terkaget. "Apa itu Sultan?" bisik seorang penjual kurma. Sultan mengangkat kepala dan berseru, "Aku sultanmu." Tapi Abu dengan cepat berkata, "Jangan percaya dia. Dia budak yang pandai berpura-pura." Kerumunan semakin ramai. Ada yang menawar setandan pisang, ada yang menawarkan seekor ayam. Sultan akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat dirinya diperlakukan bak dagangan murah. "Abu, hanya kau yang bisa membuatku jadi bahan tawaan seperti ini," katanya sambil terpingkal. Suatu pagi, Abu Nawas berdiri di tengah kota Baghdad dengan lonceng besar. "Perhatian, lelang budak paling unik akan dimulai." Orang-orang penasaran dan berbondong-bondong datang. Saat kain penutup dibuka, semua terkejut karena budak yang dimaksud adalah Sultan Harun sendiri. Budak ini bisa memimpin ribuan orang, bahkan memutuskan hidup dan mati mereka. Teriak Abu. Sultan hanya mengangkat alisnya, mencoba menahan tawa. "Berapa harga awalnya?" tanya seorang pedagang. 10 dinar, jawab Abu. 5 dinar saja, timpal tukang roti. Tawar-menawar lucu pun terjadi. Ada yang bahkan menawarkan ayam panggang. Sultan akhirnya tidak tahan dan ikut menawar dirinya sendiri. "Aku tawar diriku dengan 1000 dinar," katanya. Semua orang terdiam, lalu tertawa. Abu pun berkata, "Lelang selesai. Pemenangnya adalah Sultan sendiri." Sultan akhirnya memberi Abu sebuah hadiah emas, sambil berkata, "Hanya engkau, Abu, yang berani menjual rajamu." Suatu sore, Sultan berkata kepada Abu, "Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa." Abu langsung tersenyum. "Bagus, Baginda. Hari ini Baginda akan menjadi budak seorang penggembala." Tanpa banyak bicara, Abu membawa Sultan ke padang rumput di pinggiran kota. Di sana ada seorang penggembala tua. "Paman," kata Abu, "aku menjual budak kuat yang bisa menjaga domba paman." Penggembala tertawa, mengira itu lelucon, tapi ia tetap menerima. Maka Sultan pun diberi tongkat kayu dan disuruh menggiring domba. Sore itu, Sultan berlari ke sana kemari menghalau domba nakal. Bajunya kotor, kakinya penuh debu. "Abu, jadi budak domba lebih sulit daripada memimpin kerajaan," katanya kelelahan. Abu tersenyum puas. "Sekarang Baginda tahu beratnya pekerjaan rakyat jelata." Abu Nawas membuat pasar budak palsu di sebuah lapangan. Ia mengatur para pemain untuk pura-pura menjadi pedagang dan pembeli. Di tengah keramaian, Abu memajang Sultan di kursi kayu. "Budak ini hebat. Ia bisa membuat orang tunduk dengan satu kata," teriak Abu. Orang-orang, mengira ini sandiwara, mulai bertepuk tangan dan menawar. 10 ekor kambing, teriak seorang penonton. "Tidak bisa, budak ini harganya 1 istana," jawab Abu dengan nada dramatis. Sultan ikut tertawa melihat semua orang berperan dengan gembira. Akhirnya, Abu menutup pasar palsu itu dengan mengatakan, "Budak ini terlalu mahal untuk dijual." Sultan pun memberikan hadiah pada Abu atas hiburan yang tak biasa itu. Suatu hari Sultan bertanya, "Abu, apa rakyatku menghargai aku?" Abu menjawab, "Mereka menghargai Baginda, tapi mari kita uji." Abu menukar pakaian Sultan dengan jubah compang camping, lalu mengenakan mahkota Sultan pada seekor kambing. "Sekarang kambing ini jadi raja, dan Baginda jadi budakku," kata Abu sambil tertawa. Mereka berjalan ke pasar. Semua orang memandang aneh. Ada yang berbisik, "Raja kita jadi kambing." Sultan merasa malu tapi juga geli melihat kambing itu berjalan dengan mahkota emas. Abu lalu berkata, "Lihat, Baginda, rakyat hanya menghargai simbol. Jika mahkota ini dipakai kambing, mereka tetap menunduk." Sultan akhirnya tersenyum. "Baiklah, Abu, hanya kau yang bisa mengajarkan pelajaran dengan cara gila seperti ini." Suatu pagi, Abu Nawas membawa Sultan ke pasar Baghdad. Sultan bertanya, "Abu, apa yang akan kau lakukan kali ini?"
Abu tersenyum nakal. Baginda akan kugadaikan untuk sepiring kurma. Tanpa basa-basi, Abu menghampiri penjual kurma. Wahai penjual, aku punya budak istimewa. Ia bisa memutuskan hukum dan mengatur ribuan orang. Kurma manismu pasti kalah hebat dibanding budakku ini. Penjual kurma tertawa. Budakmu ini tampak seperti sultan. Benar, dia memang sultan, tapi sekarang dia budakku, jawab Abu dengan serius. Sultan hanya bisa ikut bermain peran. Ia pura-pura menawarkan diri, tuan penjual, aku akan menjaga lapakmu seharian kalau kau memberiku sepiring kurma. Akhirnya penjual kurma memberikan sepiring kurma. Sultan pun melayani pelanggan dengan mengemas kurma, sementara Abu duduk santai sambil makan gratis. Di sore hari, Sultan berkata, Abu, hanya kau yang bisa menjadikan Sultan pelayan kurma dan tetap membuatnya tertawa. Suatu kali Abu Nawas membawa Sultan ke pasar yang ramai. Baginda ingin merasakan hidup sebagai rakyat biasa, bukan? Tanya Abu. Sultan mengangguk penuh rasa penasaran. Abu lalu mengumumkan kepada orang-orang, inilah budak baru yang kuat. Ia bisa mengangkat beban berat dan tetap tersenyum. Sultan pun disuruh mengangkat karung tepung, minyak, bahkan buah-buahan milik pedagang. Abu, ini berat sekali. Keluh Sultan sambil berkeringat. Seorang pedagang berkata, budak ini tampak mahal. Berapa harganya? Abu menjawab santai, cukup tukar dengan 3 ekor ayam. Sultan yang mendengar tawaran itu tak tahan dan tertawa. Aku lebih murah dari ayam, katanya. Semua orang ikut tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, Sultan merasa pengalaman itu membuka matanya. Abu, mengangkat beban di pasar lebih melelahkan daripada mengatur kerajaan, katanya sambil mengusap peluh di dahinya. Suatu hari, Abu berkata, Baginda, aku akan menjualmu sebagai budak yang punya penyakit aneh, suka memerintah. Sultan terkejut tapi penasaran. Abu pun memimpin Sultan ke alun-alun kota. Lihatlah budakku ini, teriak Abu. Dia tak bisa berhenti memberi perintah, bahkan kepada tuannya. Untuk menghibur orang-orang, Abu memerintahkan Sultan, ayo, perintahkan mereka menari. Sultan, masuk dalam permainan, berteriak, kalian semua, menarilah. Kerumunan tertawa dan mengikuti perintah Sultan. Abu pura-pura menepuk dahinya. Lihat kan, budak ini benar-benar gila kekuasaan. Seorang anak kecil bertanya, apakah budak seperti ini mahal? Abu menjawab, harganya hanya sepotong roti, karena dia hanya pandai bicara. Sultan tertawa terpingkal-pingkal melihat bagaimana rakyat justru senang diperintah oleh budak aneh itu. Sultan pernah bertanya pada Abu, apakah pekerjaan paling sulit menurutmu? Abu menjawab, mencuci pakaian kotor rakyat setiap hari. Baginda harus mencobanya. Tanpa menunggu jawaban, Abu menyeret Sultan ke tepi sungai dan berkata pada tukang cuci, Paman, aku menjual budak ini untuk membantumu seharian. Tukang cuci kaget melihat Sultan, tapi Abu berkata, ini hanya sandiwara. Sultan pun mulai memukul-mukul pakaian di batu sambil bergumam, memimpin kerajaan ternyata lebih mudah daripada memeras baju ini. Orang-orang yang lewat di tepi sungai tertawa melihat Sultan mencuci pakaian. Sultan kita ternyata pandai mencuci, seru mereka. Saat pekerjaan selesai, Sultan duduk kelelahan. Abu, aku kini menghargai kerja keras tukang cuci lebih dari sebelumnya, ujarnya sambil menghela napas panjang. Abu Nawas suatu kali benar-benar membuat Sultan tercengang. Ia membawanya ke pasar dan berkata, Baginda, kali ini aku akan menjualmu dengan harga terendah. Di tengah pasar, Abu berteriak, siapa mau membeli budak pintar yang bisa memimpin kerajaan? Harga mulai dari 3 koin tembaga. Semua orang tertawa. Seorang anak kecil mengangkat tangan. Aku punya 3 koin, katanya. Abu langsung berkata, sah. Budak ini milikmu. Sultan tertawa sampai air matanya keluar. Aku dibeli anak kecil dengan harga lebih murah dari permen. Anak kecil itu dengan polos berkata, kalau begitu, budak ini boleh mengajakku bermain. Semua orang terpingkal-pingkal. Sore harinya, Sultan berkata kepada Abu, aku mungkin raja, tapi kau, Abu, adalah raja dari semua kelucuan. Abu Nawas suatu pagi berkata, Baginda, hari ini Baginda akan kujual sebagai budak paling cerewet di Baghdad. Sultan bingung, bagaimana mungkin? Gampang, jawab Abu. Baginda hanya harus bicara terus-menerus tanpa berhenti. Abu membawa Sultan ke pasar dan berteriak, lihat budak ini. Dia bisa bicara siang malam tanpa kehabisan kata. Sultan pun mulai bicara,
Aku adalah budak yang rajin, pintar, dan bisa memimpin kerajaan. Abu menyela, teruskan. Kalau berhenti, hargamu turun. Sultan mulai asal bicara, menceritakan kisah lucu, resep makanan, hingga petuah kerajaan. Orang-orang berkumpul mendengar Sultan yang tak bisa berhenti bicara. Seorang pedagang menawar, budak ini bisa menghibur tamu. Aku beli dengan 5 koin. Abu menolak sambil tertawa. Budak ini terlalu mahal untuk 5 koin. Akhirnya, Sultan terdiam kelelahan. Abu, bicara terus-menerus lebih melelahkan daripada rapat kerajaan, katanya sambil tersenyum lemas. Suatu hari Sultan berkata, Abu, aku ingin tahu rasanya jadi juru masak. Abu langsung menyambut ide itu. Bagus, Baginda. Hari ini Baginda jadi budakku di dapur. Abu membawanya ke sebuah warung kecil. Wahai pemilik warung, aku jual budak pintar ini untuk memasak seharian. Pemilik warung tertawa melihat Sultan dengan pakaian biasa. Baiklah, budak ini boleh mencoba. Sultan pun memasak nasi, memotong bawang, dan menggoreng ayam. Bau harum memenuhi warung. Pelanggan yang datang tak percaya melihat Sultan melayani mereka. Apakah itu Sultan kita? Bisik seorang pelanggan. Abu menjawab, hari ini dia budak dapur, bukan raja. Saat malam tiba, Sultan berkata, Abu, aku kini tahu kerja dapur jauh lebih sulit daripada memberi perintah. Tangan ini panas dan penuh minyak. Abu pun tertawa puas. Abu Nawas suatu hari membawa Sultan ke alun-alun kota dengan mahkota emas di kepalanya. Lihat, budak ini istimewa. Dia budak yang bisa membuat semua orang tunduk. Kerumunan orang penasaran. Bagaimana bisa budak memakai mahkota? Karena budak ini dulu raja, tapi sekarang budakku, kata Abu dengan gaya serius. Sultan hanya bisa tersenyum dan mengikuti permainan Abu. Berapa harganya? Tanya seorang pedagang. Tidak dijual, kecuali ada yang berani menukar seluruh Baghdad. Jawab Abu. Orang-orang tertawa, menyadari itu lelucon. Namun, mereka kagum melihat Sultan mau ikut bermain. Sultan kemudian berbisik pada Abu, aku belum pernah merasa sebodoh ini tapi juga belum pernah tertawa sebahagia ini. Suatu kali, Abu berkata, Baginda, rakyat memikul beban setiap hari. Baginda harus mencoba agar tahu rasanya. Sultan mengangguk setuju. Abu lalu membawanya ke pasar dan menyewa sebuah gerobak penuh sayuran. Baginda, tariklah gerobak ini, kita lihat apakah Baginda kuat seperti rakyat. Sultan menarik gerobak dengan susah payah. Orang-orang terheran-heran. Sultan kita jadi kuli. Abu lalu berkata pada kerumunan, siapa mau menyewa budak ini untuk mengangkut barang? Seorang pedagang menawar 2 ekor ayam untuk jasa Sultan. Sultan tertawa terbahak-bahak. Aku lebih murah dari ayam lagi, katanya. Setelah selesai, Sultan berkata dengan napas terengah, Abu, aku sekarang paham betapa beratnya hidup rakyatku. Aku akan lebih adil setelah ini. Cerita paling lucu terjadi saat Abu benar-benar menjual Sultan. Di pasar, Abu berteriak, budak paling berharga. Bisa memutuskan hukum dan membuat semua orang tunduk. Orang-orang mulai menawar. Ada yang menukar kambing, ada yang menawarkan sekarung gandum. Sultan tertawa melihat dirinya dilelang seperti barang bekas. Akhirnya, Sultan sendiri berkata, aku beli diriku sendiri. Aku bayar dengan cincin kerajaanku. Abu pura-pura terkejut. Sah. Budak ini kembali kepada dirinya sendiri. Kerumunan tertawa melihat adegan itu. Sultan pun berkata kepada Abu, hanya kau, Abu, yang bisa membuatku sadar betapa berharganya diriku dengan cara seabsurd ini.